Namun untuk orang musafir ditetapkan dua rakaat saja. Maka di sini sebagian ulama banyak berkata qasar ini namanya azimah, artinya wajib, bukan mustahab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Izin bertanya perkara safar. Rukhsah salat apakah berlaku hanya ketika di perjalanan saja? Dan ketika sudah sampai ke tujuan apakah rukhsah salat masih berlaku? Dan kalau masih berlaku, berapa hari rukhsah salatnya masih berlaku? Syukron. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah rukhsah untuk seorang musafir, apakah berlaku jika dia berjalan saja? Kemudian jika dia sampai ke tujuannya tidak boleh rukhsah lagi? Atau bagaimana? Secara umum, jika engkau sudah safar, sudah berangkat dari tempat engkau, boleh engkau mulai safar, mulai qasar dan mulai jamaah. Mulai qasar dan jamaah. Faham? Sedang engkau berjalan dan jika engkau sudah sampai ke tempat, kemudian jika engkau sudah kembali sampai engkau di batasan kota engkau atau kampung engkau, sudah masuk ke dalam kota engkau, tidak boleh qasar lagi. Artinya sedang berjalan atau sudah sampai ke tempat engkau. Maka ini untuk rukhsah untuk qasar dan jama' untuk orang yang musafir. Taib, apakah ada jarak tertentu supaya kita bisa safar, bisa qasar atau jama', atau bisa kita berbuka untuk puasa? Sebenarnya ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang berkata 83 kilo, ada yang berkata 1 hari, ada yang berkata lebih Quran. Ada banyak pendapat. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menjelaskan apa jarak. Ketika tidak ada nas yang menjelaskan apa jaraknya, maka kita kembali kepada nas yang meringankan atau memberikan keringanan untuk qasar dan untuk berbuka kalau berpuasa. Apa nas ini? Yaitu safar. Ketika kalian berjalan, ketika kalian sedang safar. Safar ini tidak ada penjelasannya dalam syariat. Kita harus kembali kepada penjelasannya dalam apa? Dalam bahasa. Tidak ada penjelasannya dalam bahasa. Yani bahasa Arab tidak menentukan atau tidak menjelaskan bahwasannya jarak yang tertentu ini namanya safar. Sebelumnya tidak jadi safar, setelahnya jadi safar. Tidak ada dalam bahasa, tidak ada dalam syariat. Maka kita harus kembali kepada maknanya dalam apa? Uruf. Kebiasaan satu kaum. Kalau kebiasaan satu kaum di daerah di sini berkata berjalan dari sini ke tempat yang tertentu ini namanya safar, mereka menamakan ini safar, ini yang akan jatuh di dalamnya semua rukhsah untuk orang musafir. Qasar, jama', berbuka kalau berpuasa. Paham? Artinya kita kembali untuk menentukan makna safar, tidak kembali kepada jarak, tidak kembali kepada saat, tidak kembali kepada ini, hanya kepada uruf, kebiasaan manusia di dalam daerah ini. Apakah mereka menamakan berjalan dari lokasi ini ke lokasi yang tujuan kita ini namanya safar? Kalau mereka menamakan ini safar, artinya salah. Ini namanya safar. Sudah jatuh di dalamnya apa? Semua rukhsah untuk orang musafir, baik qasar maupun jama' maupun berbuka kalau untuk berpuasa. Faham? Baik di dalam berjalan atau sudah sampai ke tujuan. Taib. Tujuan ini sampai berapa hari terbuka? Karena syariat juga tidak menentukan untuk berapa hari. Selama engkau tidak berniat untuk mukim, selama engkau bisa untuk menggunakan rukhsah. Faham ya ikhwani? Ini harus kita faham, ini bagus. Selama engkau tidak berniat untuk mukim, masalan saya pergi dari tempat sekarang ini ke kota yang lain. Kota yang lain. Maka aku ingin ada usaha di sana untuk ada urusan di sana. Aku telah tahu kapan saya kembali. Maka selama ini walaupun 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, selama saya tidak menganggap saya sudah mukim di sini, jika selesai urusan saya akan kembali, ini namanya apa? Safar. Ini namanya safar. Sebagian sahabat masih jama' hampir berapa tahun. Karena dia belum menetapkan bahwasannya dia akan mukim di dalam sini. Dia masih menunggu urusan selesai. Urusan ini terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia masih qasar karena ini rukhsah. Dan ulama berbeda-beda di sini. Apakah rukhsah untuk qasar ini, apakah ini mustahab atau wajib? Yani dalam ilmu usul fiqh
Mereka berkata, apakah ini azimah atau rukhsah? Azimah artinya wajib, kita menggunakan qasar, atau rukhsah mustahab. Faham? Ada yang berkata ini azimah, wajib. Mereka kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kanat awal ma furadat as-salah 2 rakaat. Pertama kali salat itu diwajibkan setelah Isra dan Mi'raj, 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat fajar. 2 rakaat semuanya kecuali maghrib 3 rakaat. Namun jika Nabi SAW berpindah hijrah ke Madinah, kata Aisyah, tetapkan salat ini pada orang musafir. Tetapkan di sini, ulama berkata artinya sudah jadi wajib bagi musafir 2 rakaat. Kemudian zidat fil hadar, kemudian ditambahkan untuk orang muqim, ditambahkan ke rubaiyah, ke sunaiyah, ke rubaiyah, zuhur, asar, isya, jadi rubaiyah, ditambahkan 2 rakaat lagi. Kemudian ini untuk orang apa? Untuk orang muqim. Namun untuk orang musafir ditetapkan 2 rakaat saja. Maka di sini sebagian ulama banyak berkata qasar ini namanya azimah, artinya wajib, bukan mustahab. Wallahu a'lam. Taib, namun jika engkau sedang safar, namun masuk ke dalam masjid ada jamaah dan ada imam muqim, boleh engkau masuk ke dalam jamaah dan salat sebagai orang muqim. Wallahu a'lam. Karena engkau ini mengikuti jamaah, kembali kepada hadis Nabi SAW, inna ma ju'idal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.